warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah sholat maghrib Musholla Darussalam yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, termasuk bisa hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan seluruh upaya kita dalam menghadiri majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Bapak-bapak sehat? Ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Ya. Kalau delok jamaah semangat itu jadi ikut semangat ya Mbak Sri kan. Meskipun kurang bergairah saya agak kelelahan. Iya. Teman-teman sekalian, ini saya ingin memberikan pengantar terkait dengan ungkapan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ya. Jadi Imam Asy-Syatibi rahimahullah beliau mengatakan tuba liman mata wa matat ma'ahu dhunubuhu. Jadi beruntunglah ya seseorang atau beruntunglah kita yang saat meninggal ya, meninggal juga bersama kita dosa-dosa kita. Jadi saat seseorang itu meninggal ya, jasadnya meninggal, ruhnya ya, diambil oleh Allah, disimpan oleh Allah, tapi dosa-dosanya juga berhenti. Karena beliau melanjutkan wal wailut tawil lima yamutu wa tabqa dhunubuhu. Maka kecelakaan yang panjang, kecelakaan yang besar ketika seseorang meninggal tapi dosanya tidak ikut meninggal. Dosanya tetap mengalir. Mi'ata sanatin wa mi'atai sanatin yu'adzabu anha fi qabrihi wa yus'alu anha ila inqiradhiha. Jadi dia meninggal tapi dosanya itu tetap mengalir, berjalan 100 tahun, 200 tahun, kemudian diazab di dalam kuburnya, kemudian ditanya tentang hal itu sampai dosa-dosa yang ditinggalkan itu punah. Nah, ini yang sering disebut dengan dosa jariah. Jadi kalau kita mengenal istilah amal jariah,
sebenarnya ada juga yang disebut dengan dosa jariah. Sebab itu sebenarnya kita ini mesti berhati-hati. Nanti kalau saya ceramah terus direkam ini saya takut ya. Jadi kalau salah ya, terus kemudian disebarkan terus diikuti, waduh. Saya meninggal ini dosanya mengalir karena kesalahan saya ceramah. Oleh sebab itu sebenarnya ada ungkapan ulama dulu itu nahnu du'at la qudud. Kita ini dai. Jadi dai itu memang sebatas menyeru kebaikan ya. Kemudian ya menyampaikan supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Bukan ahli. Artinya dai itu tidak mesti ahli di dalam bidang tertentu, apalagi misalnya persoalan fikih. Sehingga terserang kalau misalnya saya ditanya tentang fikih, ya nanti kita kembalikan kepada ahlinya. Ya, kalau memang kita tidak menguasai terkait dengan hukum, ya jangan menjawab. Karena memang dai itu biasanya juga belum tentu dia itu ahli dalam ilmu tertentu, dalam hukum. Nanti kalau diajak tanya jawab saya ya kalau bisa dijawab, kalau enggak ya nanti ditanyakan ya, daripada salah. Jadi ulama-ulama dulu juga sudah seperti itu. Apalagi nanti kalau ditanya hadis ini sahih atau enggak gitu kan. Kalau ini hadisnya dhaif, boleh enggak diamalkan? Nah, itu harus mempelajari dulu mustalahal hadis. Nah, ini kan juga agak berat. Nah, termasuk teman-teman sekalian yang kita harus berhati-hati juga sebenarnya menyebarkan ya berita di WA misalnya. Istilahnya apa itu? Memforward ya, meneruskan berita-berita, meneruskan mungkin gambar-gambar atau TikTok ya. Nah, ini kalau menurut saya juga perlu hati-hati. Kan kadang-kadang kita ini terlalu semangat ya, dapat share-sharean YouTube misalnya, ceramah. Nah, kadang-kadang kan kita ini tidak sampai misalnya memverifikasi, memvalidasi misalnya hadisnya ini bagaimana, kemudian istidlalnya ya, penyimpulan dari dalil itu hukumnya bagaimana, kan kita tidak sampai detail. Nah, kemudian kita share. Nah, ini juga kalau saya juga perlu hati-hati. Tapi kalau jamaah di sini kan orangnya alim-alim ya, mesti tidak seneng ya nge-share gambar porno kan nggak gelem ya. Tapi enggak, grup yang umum itu kan gambar-gambar porno misalnya, terus kemudian nge-share ya gambar-gambar atau penyanyi-penyanyi yang pakaiannya kurang, kainnya kan banyak. Kalau di grup RT apa itu ada umum itu ada kan. Nah, ini menurut saya kalau tidak perlu tidak usah di-share. Supaya apa? Supaya kita ini nanti tidak mendapatkan dosa jariah. Mungkin kita berpikirnya atau menganggapnya sederhana, tapi juga menurut saya betul juga ini pengaruh. Sebagaimana ketika kita meng-share ya, membagikan tulisan-tulisan, artikel-artikel yang baik dan bermanfaat, ya, meme-meme yang bagus, yang bermanfaat, yang bersifat himbauan untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Untuk itu kita dapat pahala karena itu amal jariah. Nah,
Kalau nge-share yang porno Pak Katri ya kudu hati-hati juga ya. Ya, saya khawatirnya ketika baca ini iya, jangan-jangan kita ini sudah meninggal tapi dosa kita tidak ikut meninggal. Ngoten nggih Pak Warsi. Tidak, saya juga tidak memperhatikan tiap apa masing-masing orang itu nge-share apa data ini secara umum, secara umum maksudnya. Kalau kita mungkin gampang-gampang nge-share ya perlu berhati-hati juga. Ya termasuk saya. Kan. Jadi termasuk di dalam amal itu ternyata perlu strategi. Karena apa? Karena proyek-proyek kebaikan kan banyak sekali. Sementara kita tidak mampu untuk melakukan proyek-proyek kebaikan yang banyak itu. Sehingga perlu kita pilih. Mana kira-kira proyek-proyek kebaikan yang punya multiple efek, ya, efek yang ganda ya. Terus kemudian proyek-proyek amal yang kira-kira ketika kita sudah meninggal itu juga pahalanya mengalir. Nah, ini kan penting juga. Kalau kita membaca hadis yang sering kita dengar atau yang kita hafalkan idza mata ibnu adam in qata amaluhu itu kan ila min salasin itu kan termasuk proyek-proyek kebaikan yang ya strategis, produktif. Anak yang soleh, yang mendoakan kan gitu kan. Meskipun kita sudah meninggal, istighfar anak-anak kita, amal kebaikan anak-anak kita, insya Allah kita juga dapat bagiannya. Ilmu yang bermanfaat, ya. Kan itu juga mengalir. Amal jariah yang kita infakkan untuk masjid, untuk lembaga pendidikan, ya, untuk gedung-gedung dakwah, ya ini kan mengalir. Ya, ini juga perlu difikirkan supaya ketika kita sudah meninggal, nah ini juga mengalir. Nah, teman-teman sekalian, nah ini sebagai pembukaan saja ya untuk mengingatkan kita semua agar kita berhati-hati. Termasuk ya saya berusaha untuk menyampaikan sedikit yang saya pelajari ya. Ini juga pengennya sih oleh ilmu jariah, ilmu yang bermanfaat. Saya pengerti, tak sampai nang ini ono sing bener tak lakoni ya kan saya dapat pahalanya ya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan ya wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas ya. Ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini dijelaskan ya atau disarah oleh Ibnu Rajab. An Ibnil Abbas Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamun inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Atau di dalam riwayat yang lain ya selain dari riwayat Imam Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fir raha
ya'rifka fisyiddah. Nah ini, jadi ini Ibnu Abbas saat masih kecil ya, saat masih anak-anak, beliau itu bersama Rasulullah ya. Kemudian dia itu berada di belakang Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Wulam. Wulam itu panggilan untuk anak kecil ya. Karena waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Maukah engkau kuajari beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat? Nah, maka Ibnu Abbas mengatakan, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu. Jagalah Allah, dia akan berada di depanmu. Kenalilah Allah dalam kemudahan, niscaya dia akan mengenalimu dalam kesusahan. Nah ini saya sekalian. Ini menurut saya sangat penting ya untuk kita perhatikan dan kita hafalkan, kemudian kita laksanakan. Sebenarnya hadis ini sederhana. Ihfadillah yahfaduka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jadi kalau kita itu ingin dijaga Allah dalam pengertian ya dibimbing Allah, diarahkan oleh Allah, diberkahi hidup kita ya. Di saat kesulitan Allah memberikan jalan keluar ya. Di dalam atau di saat kita kesusahan ya, Allah kemudian memberikan kebahagiaan. Nah, ini kuncinya kita harus menjaga Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan jagalah Allah atau menjaga Allah? Yang dimaksud dengan menjaga Allah itu adalah menjaga aturan-aturan Allah, hak-hak Allah, perintah dan segala larangannya. Bagaimana cara menjaganya? Ya kalau perintah ya dilaksanakan, kalau larangan ya dijauhi. Jadi ini kuncinya supaya ya hidup kita ini ya lebih jelas lah arahnya ya sekalian, dan lebih fokus. Sekarang ini kalau kita bicara tentang target hidup, nah ini kan tidak pasti. Pak Yuri masih jadi kontraktor ya. Jadi kontraktor ya, misalnya bisnis atau kepingin apa, itu kan tidak pasti. Target bisnis, ada teman saya itu yang punya target omset 1 bulan harus 1 miliar. Tapi kan itu tidak jelas, tidak pasti. Nanti kalau saya begini, saya akan begini, dan seterusnya. Ini kan sesuatu tidak pasti. Yang pasti itu kan, apa saja sekalian? Mati, ya. Mati, kan itu. Kalau Mas Aul, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang berjiwa akan mati. Nah, kenapa kita ini kadang-kadang kan mengejar sesuatu yang tidak pasti, tapi lalai sesuatu yang pasti. Yang pasti-pasti ya, kata Pak Rudi, yang pasti-pasti ya. Apa mana sekarang ini kan hidup ini kan tambah ruwet ya kan.
ngiring ekonomi ya ruwet ya, politik ya ruwet ya, mikir budaya sosial ya ruwet ya. Lali mati ya. Dan nanti kalau sudah mati kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa berzikir. Jadi sekarang nih mumpung masih hidup. Jadi kalau masih hidup ya ini seruat apapun persoalan yang kita hadapi, ini tetap masih baik. Karena ketika kita hidup artinya ya kita masih berusaha untuk menghilangkan kurutan dan lain-lain itu masih bisa. Sehingga Imam Ghazali itu kalau memberikan tip itu sederhana. Kalau kamu terpuruk ya, terpuruk dan sangat terpuruk, kehilangan pekerjaan, istri, anak sudah mulai tidak percaya. Kemudian untuk hidup misalnya ya harus apa ya, kemudian hutang sudah jatuh tempo, pokoknya kuat. Kata Imam Ghazali, sudah kamu itu pergi ke kuburan. Pergi ke kuburan dan bayangkan ribuan mungkin jutaan mayat yang ada di kuburan itu. Mereka semua itu berharap agar bisa dikembalikan ke dunia meskipun sekedap untuk bisa menyempurnakan imannya, untuk bisa melakukan amal soleh. Jadi untuk hidup itu, ini diharapkan, diinginkan oleh semua orang yang sudah mati, yang mungkin sudah jutaan itu, pengen hidup. Nah kita ini masih hidup. Jadi kita yang masih hidup itu, atau nikmat hidup itu nikmat yang diinginkan oleh jutaan orang yang sudah mati. Sehingga kita tetap masih beruntung. Tidak apa-apa Pak Asin punya masalah, tapi ya tidak usah larut dalam masalah. Tidak perlu sekali kalau kita banyak masalah, duduk di masjid, baca Al-Quran, zikir yang suwe, zikir terus. Karena sibuk zikir, akhirnya masalah jadi lali. Boleh lah, boleh mudah ya. Iya, iya namanya menyambut gawe baru dia pikir pasti pas gak jaga ke pengine mari kan kan kemarin kan ada rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Pak Muji ini tiap bulan dapat rezeki tidak disangka-sangka ya, nggak kerja transfer jadi ruwet. Iya betul. Iya, ini bener ya. Mulane supaya rezekinya gampang ya, tidak tadi kita harus mudah diatur ya itu menjaga hak Allah. Ya menjaga sholat, ya menjaga wudhu, ya menjaga janji, ya menjaga ya penglihatan kita, pendengaran kita, ya kemudian menjaga ya perut kita, ya. Nah ini menjaga itu maksudnya menjaga hak Allah. Ini perlu latihan jadi kan. Menjaga zikir-zikir pagi dan petang dirutinkan ya. Kalau sudah punya kebiasaan baik ya mulai sholat witir, sholat duha ya dirutinkan. Apakah ketika kita merutinkan itu kemudian rezeki kita lancar? Belum tentu. Belum tentu. Kadang-kadang orang kan berpikir gini, loh aku loh sholat duha tiap hari, kok tetap rezekiku seret? Ya bisa jadi. Tapi minimal sudah sekalian ketika kita itu dekat
ya dengan Allah melalui berbagai macam ibadah itu hati kita itu tenang, ya. Kemudian kita ini juga lapang dada. Nah, jadi ketika seseorang itu menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Nah, di sini Ibnu Rajab menjelaskan apa yang dijaga oleh Allah terhadap seseorang yang menjaga hak-hak dan perintah-perintah Allah. Nah, karena kalau kita baca teman-teman sekalian ya di dalam Al-Qur'an itu kan banyak. Misalnya fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Misalnya kan jika kamu mengingatku kata Allah niscaya aku ingat kepadamu. Nah, ini kan ada apa ya? Ada balasan terhadap apa yang kita lakukan. Atau segala balasan pahala itu tergantung apa yang kita lakukan. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Nah, seperti itu kan. Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong Allah atau menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Nah, ini kan ada timbal balik. Dan persoalannya memang apakah kita ini yakin benar ya dengan ayat-ayat yang Allah sampaikan tadi. Misalnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap segala persoalannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kita yakin enggak dengan ayat itu? Yakin misalnya. Nah, terus kalau kita yakin, apakah kita sudah betul-betul takwa sehingga Allah itu memberikan rezeki kepada kita? Nah, ini juga perlu diukur. Jangan-jangan kita sudah merasa bertakwa, tapi sebenarnya dalam pandangan Allah kamu itu belum bertakwa, sehingga belum layak untuk diberikan jalan keluar dan belum layak untuk diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, tapi ya ketika kita berbicara tentang rezeki, ya tidak harus berupa uang, tidak harus berupa harta ya, tapi ketenangan. Tapi kita berpikir harta, ya kan kita jalurnya kan rezeki kan harta kan, nah, ini kan susah. Gimana Pak Masih? Betul, saya senang kalau Pak Masih. Sehat itu juga rezeki. Engko kayak rezeki 10 juta terus loro terus entar 15 juta ya tekor ya. Jadi ya memang penjelasannya seperti itu, tapi juga bisa jadi ya untuk pembenaran juga, artinya ya supaya kita ini tidak lelah untuk mendekat dan mendekat. Ya sing enak ya duwe akeh terus sehat ya seger wae ya. Ya Allah. Nah, terus kata Ibnu Rajab, bentuk penjagaan Allah terhadap makhluknya itu terbagi menjadi dua. Menjaganya di dunia seperti menjaga tubuhnya, menjaga kesehatannya, menjaga anak, keluarganya, dan hartanya. Insya Allah, kalau seseorang itu bersungguh-sungguh untuk menjaga Allah, ya, beriman, bertakwa, senantiasa bertakorup, ya,
Allah akan menjaga kepentingan duniawiyah kita. Ya termasuk menjaga kesehatannya. Apa kok wong kok sing lara iku berarti tidak menjaga hak Allah? Ya belum tentu ya. Kemudian kita juga tidak mudah untuk menilai orang. Iku lho loro mungkin ibadah kurang ya, jangan begitu. Saya kata pernah lorong langsung ya apa kurang maca Quran ya kan nggak enak ya kurang maca Quran kan belum tentu juga ya, karena mungkin diuji oleh Allah karena banyak baca Al-Quran terus diuji kira-kira setelah diuji tetap maca Quran atau enggak kan bisa jadi begitu gitu ya. Ya jadi tetap ya kita melihat ya apapun yang ditimpakan kepada kita, ditakdirkan kepada kita itu ya kita melihatnya ini yang terbaik. Al khairu khairatullah, yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Kadang-kadang memang kita ini baru menyadari hikmahnya itu setelah perjalanan waktu yang panjang. Ada seorang raja ya, itu dia senang berburu. Nah saat berburu ya, itu salah satu jarinya itu putus. Nah ketika jarinya putus itu seorang perdana menteri itu mengatakan itu yang terbaik wahai raja menurut Allah. Gimana terbaik wong tangan saya putus kok terbaik? Pasti ada hikmahnya. Iya, bagaimana wong tangan saya putus? Kan raja itu marah, akhirnya perdana menteri itu dimasukkan penjara. Karena tidak senang dengan pernyataan al khairu khairatullah, yang terbaik itu adalah pilihan Allah, takdir Allah. Akhirnya malah dipenjarakan. Nah, satu ketika raja ini juga berburu lagi. Nah, ketika berburu, ini dia tersesat di satu daerah, di satu tempat, ya, yang di situ itu hidup orang-orang yang tidak tahu, orang-orang jahiliyah atau orang apa-apa yang dia itu menyembah ya, menyembah pohon, menyembah apa yang dalam menyembah itu kemudian dia itu mengorbankan, gitu, ada membunuh orang untuk sesaji. Ketika raja itu ditangkap, ya, nah ini mau dikorbankan. Tapi untuk mengorbankan seseorang nyawa itu, ya untuk sesembahannya itu harus yang sempurna. Begitu dilihat tangannya ada yang tidak utuh, akhirnya tidak jadi. Nah, ketika tidak jadi itu rajanya baru ngeh. Benar kata perdana menteri saya, bahwa ketika tangan saya putus ini ada hikmahnya. Soalnya kalau tangannya sempurna, dia dibunuh jadi korban. Akhirnya dia senang kembali ke kerajaan, nanya kepada perdana menteri, wahai perdana menteri, kamu mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Saya merasakan ini. Ketika tangan saya putus, ya, saya ditangkap oleh orang-orang Badui itu, saya tidak jadi dikorbankan, saya tidak jadi dibunuh, akhirnya selamat. Terus apa kebaikan bagi kamu ketika saya masukkan ke penjara? Kata perdana, oh iya, hikmahnya banyak Pak Raja. Kalau seumpama saya tidak di penjara, saya kan akan mengawal raja untuk berburu. Nah, pasti saya yang akan dikorbankan karena saya sempurna. Jadi ketika raja memenjarakan saya, itu hikmahnya saya tidak ikut raja berburu dan saya masih aman. Nah, baru tahu hikmahnya di situ. Ya, iya, ono hikmah.
Kalau dulu saya itu dengarkan Agim itu wong dodolan tahu. Wong dodolan tahu itu karena daerahnya jauh pasarnya itu dia harus nyebrang perahu. Nah, apa ternyata dia sebelum nyebrang itu dia itu jatuh sehingga tahunya rusak. Nah, ketika tahunya rusak itu dia ngomeng-ngomeng atau ngerundel. Aduh, iya rek, tahu rusak kabeh gak iso dodolan. Nah, tapi dari mengeluh ya karena tahunya terjatuh dan rusak itu 1 jam kemudian dia bersyukur. Karena apa? Karena pedagang-pedagang tahu yang itu ternyata kecelakaan. Nah, kalau dia tidak jatuh tadi kemudian tahunya rusak kan dia akan ikut kendaraan itu dan ikut kecelakaan. Ya kadang-kadang memang hikmah itu baru kita ketahui setelah beberapa saat. Nah, termasuk saudara sekalian, Allah itu akan menjaga anak keturunan kita. Ini kata beliau begitu. Menjaga anak dan cucu karena kesalehan seorang hamba. Jadi insya Allah kalau kita ini sebagai orang tua, ini juga orang tua yang berusaha baik, berusaha soleh. Nah, kesalehan kita ini juga menurun atau berpengaruh kepada anak cucu kita. Siapa tahu kalau saat ini kita sukses itu juga karena kesalehan dan doa orang tua kita. Nah, kita juga berusaha soleh, berbuat baik itu juga kita berharap anak cucu kita juga menjadi baik. Kita ini kesetenanan ya, mengabdi kepada Allah, taat dan lain-lain. Mungkin kita biasa-biasa saja. Ternyata anak kita nanti sukses. Ono wong iku uripe ya biasa gitu ya, sederhana, tapi orangnya taat. Tapi anaknya telu sukses kabeh. Sing jadi dokter. Terus kemudian ono sing dadi dudu dokter tapi bojone dokter. Jadi wong telu akhirnya dokter kabeh. Karena kesuksesan dia mungkin dia tidak langsung merasakan, tapi keturunannya begitu. Sehingga termasuk kalau di dalam Quran surat Al-Kahfi itu kan Nabi Khidir ya ketika masuk dalam satu perkampungan dia itu kan butuh bantuan, tapi seluruh penduduk itu tidak ada yang mau bantu. Ketika melihat ada rumah yang mau roboh, ini justru diperbaiki. Nabi Musa kan jadi heran. Nabi Khidir, kenapa engkau perbaiki rumah ini? Penduduknya aja tidak mau membantu kita. Tapi kata Nabi Khidir, karena abuhuma solihan. Karena orang tua, ya, kedua orang tua anak ini atau orang tua kedua anak ini adalah orang yang soleh. Nah, Allah ingin menjaga agar harta karun yang ada di bawah rumah ini akan tetap terjaga ya dengan diperbaiki rumah itu. Nah, nanti kalau dia dewasa dia akan bisa memanfaatkan. Sehingga ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab itu kalau sholat itu dia memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, diperbanyak. Ketika ditanya, kenapa kau lakukan itu? Inilah usolli fa'adhkuru waladi wa uzidu fi sholati. Jadi ketika saya sholat, itu saya ingat masa depan anak-anak saya. Saya ingat anak cucu saya, akhirnya saya memperbanyak sholat-sholat saya.
Saya memperpanjang zikir saya. Karena kesalehan orang tua itu ya itu berpengaruh. Tapi lagi-lagi kan dalam hidup ini kan tidak ada yang pasti. Ya. Jangan sampai nanti itu anaknya kok nakal kok paling wong tuane KP ya jangan itu. Nanti kalau seperti itu aduh susah juga ya nanti gimana Nabi Nuh kan? Gimana Nabi Yakub, Nabi Nuh ini kurang apa? Nabi Nuh itu seorang nabi, doanya yang luar biasa, tapi juga tetep ae ono anake sehingga api. Tapi ini kita berbicara tentang ya ayat-ayat Allah yang memang bersifat umum. Tapi dalam hal yang umum itu pasti nanti tetap ada pengecualian-pengecualian. Untuk pelajaran, untuk ujian juga. Sehingga ya saya kadang-kadang gitu kan. Nanti kalau kita ini melihat orang yang melakukan kesalahan atau orang melakukan kemungkaran ya, nah ini jangan sampai kita ini kemudian ya berkomentar yang sifatnya itu mencaci, jangan sampai. Misalnya lihat ya saya kadang-kadang lewat malam itu ya misalnya jam 12 atau bahkan mungkin pagi itu kan ada anak gitu ya mungkin kok masih di jalan kan kadang berpikir dan sampai kita wong tuane piye sih kok gak diurusi nah, padahal bisa jadi orang tuanya itu doa setiap saat sambil menangis agar anaknya itu menjadi baik. Jadi jangan sampai kemudian kita ya mengomentari tapi sifatnya itu kayak nyalahno. Bahkan sampai mencaci, jangan sampai. Karena dalam salah satu riwayat itu orang yang mencaci, menghina orang yang melakukan kesalahan, orang ini tidak akan diwafatkan sampai dia ini diuji oleh Allah dengan kesalahan yang sama. Oleh sebab itu kan dalam Islam sebenarnya kan menghina itu tidak boleh. Jangan menghibah saja kan tidak boleh. Kesalahan orang lain sesama muslim itu kalau bisa kan ditutupi. Jangan justru dibongkar atau dibuka kemudian disebarkan. Kan seperti itu tidak boleh. Iya. Ya karena kadang kita ya saya sering mengalami kadang anak itu didongakno tenanan terus kadang-kadang ya gampangane ditirakati diposoni tapi ya kenapa ndak baik-baik ya mungkin karena kita ini karena yang menggenggam hati anak ini adalah Allah lah yang membolak-balikkan kita hanya bisa mendoakan tapi jangan sampai kemudian kita maidu istilahnya ya maidu saya mau tadi maidu ya maidu wong tuane barangkali orang tua sudah tirakat sudah doa yang luar biasa kalau bisa ya seharusnya malah kita ikut doakan mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang baik dan lain-lain misalnya seperti itu kalau melihat sahabat kita atau teman kita melakukan kesalahan kecantol rondo, kecantol opo, terus tinggalnya bojone ya didoakan supaya selamat. Ya kan ada orang yang baik, terus kecantol rondo, sing di salon, nah kan ada kadang terus dicerai istrinya, terus lari ya itu kan. Ya mungkin ya kita juga tidak tahu kenapa sampai seperti itu kan kita tidak tahu. Sampai kita kemudian yang tidak baik kita doakan kan ngoten nggih Pak Katri ya kan orang ini kadang-kadang kan ya terpleset suka pokoknya kita ini berusaha sungguh-sungguh ya berikhtiar memperbanyak ibadah beristighfar mudah-mudahan kita semua ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan seluruh urusan kita dan anak-anak kita
Saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.